Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para YouTuber yang sangat saya hormati dan resnani, pada pagi hari yang cerah ini, untuk yang ketiga, Ibu Suyami Kasnento ingkang tinggal di Komplek Kraton Kartosuro badhe tampil malih untuk mbabar sabda yang ketiga kalinya dengan tema tentang wanita. Amargi Ibu Kasnento nggih wanita. Dan ingkang lebih menarik lagi, Ibu Kasnento ini narasumber urutan yang kedua tertua setelah Mbah Suhud. Jadi Kartosuro cukup jauh dari sini. Terus pundi perjalanan kalau wau Ibu? Lancar-lancar ki mawon, Pak. Mboten wonten macet ta. Mboten wonten macet. Dados Alhamdulillah saged pinanggih malih. Alhamdulillah. Dados kesini mboten wonten unsur paksaan? Tidak, Pak. Tidak nggih, anjir Tidak tetap sama sekali. enjoy. Alhamdulillah. Kula matur nuwun sanget para kru ini selalu mendoakan Ibu. Mugi-mugi mangke tasih umur panjang, sehat, Amin. bisa tampil malih wonten Yuk Ngaji di Rumah. Yuk di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik. Nggih. Ngaten para YouTuber semuanya, dengan segala hormat kami persilahkan Ibu Yami Kasnento, tapi sebelum tampil jangan lupa pada para YouTuber semuanya untuk subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada kolega-kolega Anda supaya channel ini menjadi besar, channel alternatif dengan nuansa etnik Jawa. Wabillahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasbiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'anhu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para YouTuber di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik yang kami hormati, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat bertatap pandang bertemu muka, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu tiada kata yang paling indah kecuali ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Para YouTuber di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik, pada kesempatan yang baik ini kami akan menyajikan sebuah judul wanita. Namun sebaiknya sebelumnya marilah kita kaji dulu bersama-sama tentang apakah arti kata wanita itu sendiri. Wanita dalam bahasa Jawa berarti waninoto lan gelem ditoto. Kita transfer ke dalam bahasa Indonesia, berani mengatur dan mau diatur. Jadi tidak sembarangan kesana kesini mengatur, tapi juga mau mengatur, mau menerima saran, mau menerima kritik yang demi kebaikan semuanya. Wanita, kata wanita itu juga banyak padan katanya atau sinonimnya. Wanita sama dengan ibu. Wanita sama dengan perempuan. Ibu biasa dipakai untuk menyebutkan kepada orang-orang yang terhormat, yang kita hormati, yang kita segani.
Kalau dengan sesama kita, misalnya kepada cucu-cucu dan anak-anak, kita menunjukkannya kan cukup dengan jari telunjuk. Itu di situ, itu di sana. Tetapi kalau dengan orang yang kita hormati, kita segani, misalnya pada saat kita among tamu, monggo Bapak, monggo Ibu, silahkan duduk. Nah, kemudian Ibu itu biasa dipakai untuk menunjukkan kota-kota atau untuk menunjukkan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang penting, hal-hal yang mulia. Contoh, ibu kota itu adalah kota yang terbaik, kota yang terpadat penduduknya, kota metropolitan, tempat pusat pemerintahan, tempat kediaman para pejabat penting. Itulah ibu kota, ibu jari. Nah, sekarang perempuan. Perempuan itu dari kata empu, kata dasarnya empu, mendapatkan awalan per dan akhiran an. Artinya perkumpulan para empu. Empu itu adalah orang yang pandai, orang yang cerdik cendekiawan, orang yang sakti mandraguna. Di dalam ilmu sejarah misalnya, empu tantular, empu gandring. Bahkan empu gandring itu bisa membuat keris, baru setengah jadi sudah berhasil untuk membunuh seluruh raja-raja di Singosari. Itulah hebatnya empu. Jadi kesimpulannya, wanita itu harus bisa mengatur, mau diatur sebagai ibu yang sholihah, ibu pendidik putra-putrinya yang mampu melahirkan tunas-tunas bangsa yang terampil, yang pinter, yang takwa, yang cerdas, sehingga mampu menggantikan secara estafet para pemimpin-pemimpin di masa depan. Juga bisa mendampingi suaminya dengan kesetiaan dan kejujuran yang penuh. Juga menjadi ibu yang pandai di dalam segala hal. Nah, di dalam hadis Al-Hakim yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, pemuka wanita ahli surga ada 4, yaitu 1, Maryam binti Imran, 2, Fatimah binti Rasulullah, 3, Khadijah binti Khuwailid istri Nabi, dan yang keempat Siti Asyah istri Fir'aun. Nah, marilah kita kaji bersama-sama. Apa sih yang membuat wanita-wanita itu punya predikat pemuka wanita ahli surga? Mari kita mulai. Yang pertama, Maryam binti Imran. Itu ibundanya Nabi Isa alaihi salam. Di dalam surat Ali Imran ayat 42 menyebutkan, wa iqolatil malaikatu ya Maryamu innallaha astofaki wa taharaki wa astofaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu,
mensucikanmu, melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam. Luar biasa. Jadi Maryam itu adalah wanita yang terpilih, wanita pilihan, wanita yang suci, dan wanita yang punya banyak kelebihan di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Yang kedua, Fatimah binti Rasulullah. Wanita yang solikah, taat, patuh, tunduk terhadap ayahandanya. Dan dikenal sebagai wanita yang jujur. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, kalau anak saya, yang dimaksudkan Fatimah, kalau anak saya sampai mencuri, akan kupotong sendiri tangannya. Kenyataannya Fatimah tangannya masih utuh. Itu suatu tanda bahwa Fatimah memang wanita yang jujur. Yang ketiga, Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi. Wanita yang luhur budinya, wanita yang solikah, wanita yang akhlaknya luar biasa baiknya. Juga terkenal sebagai wanita yang ahli berdagang, janda kaya. Sebagian banyak, sebagian besar hartanya diserahkan kepada suaminya di dalam perjuangan menegakkan agama yang menjadi tanggung jawab suami. Juga wanita yang sangat setia kepada suaminya. Pengorbanannya luar biasa. Kasih sayangnya luar biasa. Perhatiannya juga begitu. Contohnya, pada saat Rasulullah menerima wahyu, sepulangnya dari Gua Hira, dalam keadaan lemah, lunglai, lemas, seluruh badannya menggigil karena kedinginan dan ketakutan. Sampai di rumah, dibimbing oleh Fatimah, masuk ke kamar, diselimuti, dipijitin, dihibur dengan kata-kata yang menenangkan, yang penuh rasa kasih sayang, sehingga akhirnya Rasulullah bisa tidur nyenyak. Subhanallah. Dan yang keempat, yaitu Siti Asiyah, istri Fir'aun. Terkenal ketabahannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun suaminya itu adalah Fir'aun laknatullah, kejam dan bengisnya luar biasa, namun Aisyah bisa mendampinginya sebagai istri. Tidak pernah meninggalkan ibadahnya, meskipun dengan cara sembunyi-sembunyi. Dia terkenal dengan ketabahannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Dia hanya mengandalkan doa-doanya kepada Allah. Salah satu doa andalannya yaitu di dalam surat At-Tahrim, surat nomor 66, ayatnya ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Robibni li indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amali wa najini ngalat kaumid dolimi minal kaumid dolimin. Para YouTubiah di channel Yuk Ngaji di Rumah Anti, itulah 4 wanita pembuka ahli surga. Kemudian hadis yang kedua, yaitu khutbah wada Rasulullah.
khotbah wada artinya khotbah yang terakhir sebelum Rasulullah wafat. Judulnya Rasulullah bersabda, berbuat baiklah kepada wanita. Karena wanita tercipta dari tulang rusuk. Yang namanya tulang rusuk itu sebelah atasnya bengkok. Apabila engkau ingin meluruskan tulang itu dengan kasar, dengan paksa, kamu akan mematahkannya. Tapi apabila engkau membiarkannya, tetap saja tulang itu bengkok selamanya. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada wanita. Jadi, para bapak-bapak yang mempunyai tugas sebagai pemimpin, sebagai imam, ya, di dalam surat An-Nisa ayat 34 kan disebabkan arijalu qawamun 'alan nisa. Laki-laki atau suami itu adalah pelindung bagi wanita atau istri. Jadi sebagai pelindung, sebagai pemimpin, sebagai imam itu harus mengetahui sifat-sifat wanita ini. Wanita itu butuh kelembutan. Dan Rasulullah juga bersabda supaya berbuat baik kepada wanita. Oleh karena itu, apabila bapak-bapak ingin menciptakan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, keluarga yang bahagia, aman, sejahtera, tentram, damai, saling menyayangi dan saling mencintai, dan bisa melahirkan anak-anak yang soleh, takwa, cerdas, dan terampil, yang nanti bisa mengganti para pemimpin-pemimpin di masa mendatang, maka berbuat baiklah kepada wanita. Ya, wanita butuh kelembutan, dihormati, kemudian dibelai, dimanja, disayang, dipenuhi hak-haknya sebagai istri, dipenuhi nafkah lahir maupun batinnya. Percayalah, keluarga sakinah mawaddah warohmah akan tercipta. Dan para istri akan menjawabnya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sisimu. Nah, tetapi kebalikannya, apabila bapak-bapak selalu berbuat kasar kepada istrinya, selalu membentak-bentak, menyindir, menyakiti hatinya, bahkan sampai memukul, tidak pernah menghormati hak-haknya sebagai istri, tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin, awas, istri akan menjawab, pulangkan saja aku pada ayahku atau ibuku. Para YouTuber di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.